tema kita hari ini belajar selalu mengikuti kehendak Bapa. Saudara, apa sih bedanya manusia dengan binatang? Maaf kalau saya katakan ini, apa bedanya manusia dengan binatang dalam hal hidup kita? Ternyata bedanya itu enggak jauh, sedikit, tapi itu fatal. Binatang itu tidak pernah punya pilihan dalam hidupnya. Perhatikan ya, binatang itu tidak pernah punya pilihan dalam hidupnya. Maka itu binatang itu tidak perlu bergumul untuk menjalani hidup ini. Binatang gak perlu bergumul, karena sejak mereka dilahirkan atau menetas, kalau mereka telur, sampai mereka mati atau kita makan, mereka itu gak pernah punya pilihan. Baik menu makanan dari lahir sampai mereka mati, menunya yaitu, gak pernah protes. Cara mereka hidup juga dari mereka lahir sampai mereka mati, caranya yaitu. Tapi kalau manusia kan lain. Saya percaya rata-rata kita makan satu menu makanan maksimal. Nah, saya tidak tahu kalau ada yang bisa lebih dari itu. Maksimal. Ya, semuanya ikut belajar, termasuk yang di sini ya, belajar semuanya. Maksimal. 3 hari kita masih mampu untuk makan menu yang sama. Kira-kira ya atau tidak? Kalau sudah 4 hari itu bisa ngajak perang betul itu. Kalau menu makannya sama sampai hari keempat. Bahkan ada yang nggak bisa. Makanan hari ini diulang besok, nggak ada yang nggak mau. Oke. Nah, bayangkan itu perbedaan manusia dengan binatang. Binatang itu tidak pernah merubah cara hidupnya. Binatang nggak pernah merubah. Tapi manusia ini berubah terus. Kita bergaul dengan siapa, kita akan jadi siapa. Saya ulangi, kita bergaul dengan siapa, maka kita akan jadi siapa. Coba kita buka dulu 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, ayat ini tidak berlaku kepada binatang. Saya ulangi, ayat ini tidak berlaku untuk binatang. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terjemahan AYT. Janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terjemahan lama. Janganlah tersesat. Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. BIS. Janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. MELT. Janganlah tersesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Selabir. Jangan sesat. Rusaknya kebiasaan yang baik disebabkan oleh pergaulan yang buruk. AVB. Jangan kamu biarkan dirimu disesatkan orang. Kebiasaan yang baik musnah karena pergaulan yang buruk. Coba saudara renungkan. Kalimat ini tidak berlaku untuk binatang. Apa maksudnya? Dengar ya. Di suatu desa. Misal saudara tinggal di satu desa. Tetangga saudara itu punya seekor induk sapi. Begitu induk sapi tetangga saudara itu melahirkan anak, langsung induknya mati misalnya. Nah, di desa saudara tinggal itu nggak ada orang yang punya sapi. Tapi semua warga desa itu punyanya kuda. Saudara bisa bayangkan. Begitu sapi tetangga saudara ini dilahirkan, dia seumur hidupnya nggak pernah ketemu sapi-sapi yang lain. Karena tetangga-tetangga saudara semuanya itu punyanya kuda. Tolong jawab pertanyaan saya. Baik yang di rumah, yang digabung dengan Facebook, Instagram, maupun yang di Zoom, yang di dalam LP, termasuk semua di sini ya. Igo mana? Oh itu ya. Coba jawab.
Kalau ada seekor anak sapi, sejak dia lahir sampai dia mati, nggak pernah ketemu sapi yang lain, tapi sapi itu kumpul ribuan kuda. Ayo semuanya mikir, seekor anak sapi ini akan ketularan seperti kuda atau tetap sapi? Ayo, nah, ada yang jawab seperti kuda, ada yang jawab seperti sapi. Saudara, ini loh masalahnya. Binatang itu tidak pernah rusak karena bergaul dengan binatang yang lain. Lo betul tidak? Binatang gak pernah. Jadi walaupun seekor anak sapi sejak dia dilahirkan gak pernah ketemu sapi yang lain, ketemunya kuda semuanya. Percayalah, sapi itu tetap sapi. Maka itu begini, tolong yang lain mikir, yang di sini pun jawab sambil mikir ya, mikir sambil jawab. Perlu nggak orang ngajar anak burung terbang? Ayo, anak burung perlu diajar terbang? Enggak. Perlu nggak anak ikan kita ajar berenang? Nganggur itu orang. Saudara, ternyata binatang itu nggak perlu diberitahu dan diajarkan. Mereka itu naluri. Maka itu firman yang baru kita baca hanya berlaku untuk manusia. Pergaulan yang buruk merusak, menghancurkan, memusnahkan kebiasaan baik. Itu manusia. Maka itu saya punya istilah, anak anjing gak usah diajar jadi anjing. Maaf, ini istilah Jawa. Dia akan nganjing sendiri. Ketiga kata itu. Anak burung gak usah diberitahu dan diajarkan jadi burung. Dia akan burung sendiri. Karena itu memang naluri. Tapi tolong dicatat, anak manusia, atau saya pakai istilah ini, anak orang kalau nggak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Betul atau salah? Nah itu dia. Oke, ini dari Tulungagung Pak Filipus pakai FAYH. Janganlah terkecoh oleh orang-orang yang mengatakan hal-hal semacam itu. Kalau saudara mendengarkan mereka, maka saudara akan berkelakuan seperti mereka. Puji Tuhan. Dari Bogor, the message, but don't fool yourselves. Jangan biarkan dirimu dibodohi. Don't let yourselves be poisoned by this anti-resurrection loose talk. Oh, jadi yang terjemahan the message, jangan dirimu diperbodoh dan jangan dirimu diracuni oleh pengaruh-pengaruh yang anti kebangkitan. Ini memang tentang orang-orang Saduki. Bad company, ya, pergaulan yang buruk ruins good manners. Jadi hidup yang baik itu dirusak oleh persekutuan atau kumpulan yang rusak. Inilah manusia. Maka itu dalam hidup kita perlu sekali untuk kita menyadari fakta ini, kebenaran ini, supaya kita nggak dirusakkan. Nah, maka itu tema kita hari ini, kita belajar bagaimana dalam pergaulan kita jaga, kita pilih yang baik. Maaf, tidak semua memang. Saudara-saudara yang sekarang ini ada di dalam LP, maafkan saya, termasuk kita yang di luar, yang bebas, tapi hidup kita rusak. Itu pasti sebelum kita melakukan sebuah tindak kejahatan. Saya ulangi, sebelum kita melakukan sebuah tindak kejahatan. Percaya tidak?
pasti ada yang mempengaruhi kita. Betul? Maaf, ini saya tidak menuduh. Maka itu penting sekali. Kalau ada di antara kita, termasuk ini ada beberapa anak-anak saya di sini yang mendengar, perhatikan. Semua itu tergantung pilihan kita. Kita mau mengikuti kehendak siapa dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya bisa milih yang tepat dan yang benar, maka hidup ini pasti luar biasa. Ayat berikut, Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Jadi semua hal yang terjadi di hidup kita, yang baik maupun yang tidak baik. Ingat 1 Korintus 15 ayat 33. Semua ditentukan oleh pergaulan kita. Saya ulangi, hal yang baik maupun yang tidak baik yang terjadi di hidup kita itu selalu dimulai bagaimana kita bergaul. Betul ya? Nah, ketika kita bergaul yang salah, hancur hidup ini. Lihat Mazmur 1 ayat 1. Pakai langsung 5 terjemahan itu supaya kita melihat. Berbahagialah orang. Nah, ini orang yang berbahagia bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang kaya, tidak. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tolong dicatat dan tolong diperhatikan. Anak-anak, ini penting untuk hidup kalian semua. Ternyata dalam filosofi hidup persis seperti firman ini. Catat. Yang namanya hidup pasti melakukan 3 aktivitas ini. Saya ulangi, yang disebut hidup pasti melakukan 3 hal ini. Berjalan, berdiri, dan duduk. Betul ya? Semua kehidupan pasti melakukan perjalanan, pasti kita berdiri, pasti kita duduk. Nah, di sini kita akan ditentukan. Dengar kalimat ini. Di sini kita akan ditentukan. Kita berjalan di mana dengan siapa? Kita berdiri di mana dengan siapa? Kita duduk di mana dengan siapa? Kita akan jadi siapa? Terjemahan yang lain. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan tidak duduk di pertemuan para pencemooh. Terjemahan lama. Berbahagialah orang yang tiada berjalan dalam bicara orang fasik, atau berdiri pada jalan orang berdosa, atau duduk dalam perhimpunan orang pengolok. BIS. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Tuhan. MLT. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di tempat para pencemooh atau pengejek. Maafkan saya lagi sekali. Kalau nanti waktu saudara-saudara itu bebas meninggalkan LP, berjanjilah kepada diri sendiri bahwa saudara tidak akan kembali bergaul ke teman-teman yang lama, yang gara-gara pergaulan itu saudara terjerumus. Janji ya, untuk masa depan saudara, untuk masa depan keluarga saudara. Ini penting sekali. Ya. Tuh, siapa ini yang ngirim bahasa Belanda? Ya.
Nah, saudara, firman FAYH saya baca. Janganlah terkecoh oleh orang-orang yang mengatakan hal-hal semacam itu. Kalau saudara mendengarkan mereka, maka saudara akan berkelakuan seperti mereka. Ini FAYH. Ya, jadi duduk di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa, maka kita akan jadi siapa. Jelas ya? Maka itu hati-hati dalam perjalanan hidup ini. Maka itu tema yang kita pelajari hari ini, belajar selalu mengikuti kehendak Bapa. Karena ada banyak macam godaan dalam hidup ini yang membuat kita bisa terperosok, bisa terjerumus, bisa terjerembab. Jadi penting sekali kita memilih, kita memutuskan duduk, berjalan, berdiri di mana dengan siapa, supaya kita tidak salah dalam hidup ini. Maka itu saudara, keputusan kita untuk melakukan kehendak Tuhan itu penting. Tadi pagi sebelum kita Zoom ini, saya bertemu dengan beberapa saudara, beberapa anak-anak saya. Nah, di dalam doa tadi pagi, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya. Saya suka pujian itu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Lalu saya sharing kepada mereka. Satu-satunya penyebab. Nah, ini supaya semua kita tahu. Satu-satunya penyebab kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Satu-satunya penyebab kita tidak bisa mengerti kehendak Bapa. Ketika Bapa di surga tahu bahwa saudara dan saya punya kehendak sendiri. Nah, tolong diperhatikan. Ketika dalam hidup setiap kita sudah punya planning, sudah punya rencana, punya keinginan untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, jangan coba-coba berkata begini, Tuhan bicara kepada saya, Tuhan pimpin saya, tolong saya. Enggak bisa. Bapa di surga hanya akan berbicara, akan berurusan, akan melibatkan saudara dan saya. Kalau dalam hidup ini enggak punya pilihan apa-apa, enggak punya kehendak. Nah, dalam kondisi seperti ini pasti ada pertanyaan, loh kalau begitu kita nggak boleh punya planning. Nah, itu salah. Planning itu harus, buat rencana itu wajib. Tapi ini loh masalahnya, saudara dan saya harus buat planning, harus buat rencana setelah Tuhan berbicara kepada kita untuk buat apa. Begitu kita mendengar dan tahu petunjuk Tuhan, kita kerjakan ini, kita kerjakan itu, percayalah, saat itu juga Papa akan bicara kepada kita. Saya baca dulu ini komen cucu saya. Saya nggak tahu ini, Ajun, kamu ini masih di Kediri atau sudah ke Kalimantan Barat? Dia komen, duduk, berjalan dan berdiri dengan siapa, yang akan menjadikan kita ini siapa. Betul. Nah, jadi kalau ada baik itu hamba Tuhan maupun murid Yesus, tapi kok aku nggak pernah dengar suara Tuhan ya? Sudah doa puasa, sudah doa pagi, sudah ikut doa malam, kok Tuhan nggak mau bicara? Penyebabnya cuma satu. Kalau Tuhan tahu bahwa dalam hidup saudara sudah punya rencana, sudah punya kehendak, percayalah Tuhan gak akan bicara lagi. Kenapa? Karena Tuhan gak mau bertengkar dengan kita. Untuk apa Tuhan bertengkar dengan kita? Jadi jangan salah konsep. Buat rencana itu harus wajib, tapi tunggu Tuhan bicara dulu, baru kita buat rencana. Setelah Tuhan berbicara,
Lihat Abram. Abram bisa diajak bicara oleh Tuhan. Tuhan bisa memberikan rencananya kepada Abram. Karena Tuhan tahu Abram gak punya planning apa-apa dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau Tuhan tahu di hidup kita tidak punya rencana apa-apa, maka Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Jadi bukan karena kurang panjang doanya, kurang lama doanya, sudah 6 jam kok belum Tuhan bicara, tidak. Tapi ketika Tuhan tahu kita tidak punya apa-apa. Lambas, kamu komen lagi soal menikah. Ini anak saya dari Siantar ini. Punya planning boleh. Apalagi planning menikah. Ya menikah dengan siapa dulu, baru kamu buat planning. Ya yang di grup Korak pasti tahu ini. Yang namanya Lambas Sinaga ini pikirannya menikah terus, awas kamu ya. Ya, ayo yang di grup Korak keroyok Lambas ini. Oke. Nah, kenapa Tuhan bisa bicara kepada Abram? Karena Tuhan tahu Abram itu nggak punya planning apa-apa. Nah, kalau saudara yang sering naik mobil, pasti istilahnya masukkan ke gigi 0. Jadi belum punya apa-apa. Kalau Tuhan tahu bahwa hati, posisi, pikiran hidup kita di 0, jadi nggak punya planning apa-apa, percayalah Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Dan itu indah sekali. Kalau Tuhan tahu kita nggak punya planning apa-apa. Nah, termasuk kepada Maria. Maaf ya, zaman Maria hidup itu kan banyak gadis. Kenapa Maria yang terpilih? Jawabannya, karena Maria nggak punya planning. Bahkan untuk menikah dengan Yusuf pun dia cuma tunggu. Wah, ini dari Surabaya ada quotation, ada apa itu istilahnya ini. Kita buat rencana setelah Tuhan memberitahu rencananya kepada kita. Artinya rencananya adalah rencanaku. Terima kasih Syuman. Ini penting sekali kalimat ini ya. Saya ulangi. Kita buat rencana setelah Tuhan memberitahu rencananya kepada kita. Artinya rencananya adalah rencanaku. Amin. Betul sekali. Ya, ini ada yang ngajak kenalan. Goreta Damaris, salam kenal balik. Dari mana ini? Ya, nanti bisa kenalan lebih jauh. Nah, jadi ketika Abram dan Maria bisa diajak Tuhan untuk mengerjakan proyek besar. Coba saya pakai kalimat ini. Abram dan Maria itu diajak Tuhan untuk mengerjakan proyek besar. Betul tidak? Nggak main-main loh saudara, proyek yang Tuhan berikan kepada Abram dan proyek surga yang diberikan kepada Maria. Coba merenung sebentar. Itu proyek yang nggak main-main. Ngerti nggak maksud saya saudara? Bayangkan lewat seorang yang namanya Abram, lahir bangsa baru di dunia. Itulah Israel. Besar proyek itu yang Tuhan libatkan Abram. Maria diajak Tuhan untuk mengerjakan proyek keselamatan atas dunia. Lahirlah Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan penyelamat dunia.
Itu Maria. Nah, sekarang saya ingin tantang saudara, termasuk anak-anak ya, kalian yang masih pelajar, mahasiswa, dengarkan ini. Betapa luar biasa hidupmu kalau kalian sejak muda sudah diajak Tuhan menyelesaikan proyeknya di bumi ini. Oh, hidup kalian pasti akan luar biasa. Karena apa? Kalau ada rakyat Indonesia ditelepon presiden, contohnya ibu kota negara sudah disiapkan di Kalimantan Timur. Ayo jujur jawab, kalau saudara punya perusahaan kontraktor, lalu presiden atau negara Republik Indonesia memilih perusahaan kontraktor saudara untuk jadi subkontraktor buat pembangunan ibu kota negara yang baru. Bangga tidak? Nah, begitulah kalau Tuhan melibatkan hidup kita untuk menyelesaikan proyek besarnya di dunia ini. Wow, itu luar biasa. Dari Karawang, amin, amin. Betul Pak Pendeta Antonius, luar biasa. Maka itu jangan puas. Maaf, kalau kita cuma jadi Kristen, lalu kita bisa ibadah. Gereja yang paling besar di kota kita, itu bukan proyek Tuhan. Gereja-gereja yang besar itu proyek pendetanya sendiri. Karena proyek Tuhan gak pernah mikir gedung gereja. Tolong dicatat. Saudara-saudara yang di LP, baik yang bebasnya masih lama, apalagi yang bebasnya dalam waktu yang dekat ini. Perhatikan ya, siapkan diri saudara untuk dilibatkan Tuhan dalam proyek besar atas dunia ini. Begitu saudara bebas dari LP, Aan, anak saya dari Samarinda, selalu berkata Universitas Kehidupan, itulah LP. Nah, begitu saudara keluar karena waktunya bebas, Tuhan sudah memberitahukan proyek apa yang Tuhan akan libatkan saudara. Begitu saudara keluar dari LP. Keren gak kalau itu terjadi dalam hidup kita? Maka itu tiap hari lagi sekali, nantikan dengan sebuah persiapan. Nol. Gak punya planning, gak punya rencana apa-apa. Nol. Begitu Tuhan tahu kita mengenolkan diri, gak punya planning, gak punya rencana apa-apa, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan akan mengajak kita di dalam proyeknya yang luar biasa itu. Ini sungguh-sungguh hidup yang berarti saudara. Hidup yang luar biasa kalau Tuhan melibatkan kita dalam proyeknya. Keren ya. Maka itu ketika Abraham dan Maria terpilih, bukan karena mereka lebih hebat dari kita, tidak. Lihat, Abraham juga punya berapa kesalahan setelah jadi Abraham. Sama seperti kita, tetap manusia yang penuh kekurangan, penuh kelemahan. Tapi apabila Tuhan tahu saudara dan saya gak punya kehendak untuk diri sendiri, gak punya proyek untuk diri sendiri, kita nol, maka yakinkan diri, mulai hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita untuk memberitahukan proyek-proyek besar kerajaan surga di bumi ini. Itu luar biasa. Nah, pertanyaan saya, saudara percaya enggak? Proyek Tuhan masih banyak di dunia ini karena rencana kekalnya belum terjadi. Mungkin 50% aja belum. Dari mana saya ngitung? Dari jumlah penduduk bumi. Bayangkan jumlah penduduk bumi bisa 7,5 miliar, mungkin lebih. Belum separuhnya yang percaya Tuhan Yesus. Untuk ini saja proyek Tuhan masih banyak yang belum selesai. Maka itu dia membutuhkan saudara dan dia membutuhkan saya untuk menyelesaikan proyek ini.
Masih banyak pekerjaannya. Maka itu jangan rebutan proyek yang manusia buat. Ayo kita berebut proyek yang Tuhan buat. Maka itu akan luar biasa. Lagi sekali saudara di LP bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa serius. Ya, saya nggak hafal LP mana yang rajin. Tiap Senin, Rabu, Jumat pagi seperti ini kita boleh belajar bersama-sama. Simpan firman yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya setiap kita nanti Tuhan selalu tunjukkan proyeknya kepada kita. Masih banyak. Maka itu hidup selalu mengikuti kehendak Tuhan. Itu pilihan yang tepat. Hidup ini akan luar biasa. Serius kalau Tuhan ngajak kita menyelesaikan proyeknya di muka bumi ini. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ini loh yang menyedihkan. Kalau proyeknya Tuhan ini gak selesai-selesai, maka Tuhan Yesus tidak akan bisa kembali ke bumi seperti janjinya. Gak bisa. Ya, terima kasihan ada berapa terjemahan. Kisah Rasul 3 21. Kristus itu harus tinggal di surga. Ini aneh. Harus tinggal di surga. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan Tuhan kita Yesus tetap tinggal di surga? Ternyata ada sesuatu. Saya baca terjemahan lain dulu. Yang harus surga terima sampai pada waktu pemulihan. Oh, yang harus surga terima. Terjemahan lama. Ialah yang tidak dapat tiada disambut oleh surga sampai kepada masa segala sesuatu disempurnakan. Terjemahan lain, BIS. Ia harus tinggal di surga. Harus. MELT. Yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Al-Masih harus tetap di surga sampai tiba saatnya Tuhan membuat segala-galanya menjadi baru. AVB, Kristus mesti tetap di surga sampai masa Tuhan memulihkan segala-galanya. Semuanya hampir sama. Nah, ini yang aneh buat saya. Pertama kali saya diajak Roh Kudus mempelajari ayat ini, aneh. Harus tetap tinggal di surga. Nah, dari sini kita tahu. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata begini. Mengenai saat dan waktunya, enggak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak itu sendiri, maksudnya Tuhan Yesus sendiri, enggak tahu kapan dia harus datang. Nah, waktu saya pertama belajar itu saya tersenyum, tapi sambil jengkel dengan Tuhan. Kenapa jengkel? Coba bayangkan. Dia yang menyuruh kita murid-muridnya. Kamu tunggu ya. Tunggu. Tetap setia. Rajin. Sampai aku datang kembali. Kan begitu firman-Nya kepada kita. Dia menyuruh kita untuk menanti dia datang. Nah, masalahnya di sini. Yang nyuruh kita menunggu sampai dia datang. Ternyata yang ditunggu itu nggak tahu datangnya kapan. Coba renungkan ilustrasi ini. Ada orang telepon saudara. Kamu di mana? Ada di rumah. Ya udah, tunggu ya, aku datang. Wajar nggak kalau kita tanya, kamu datang kapan? Wajar toh? Karena suruh nunggu. Yang mau datang jawabnya begini. Kamu nggak usah tahu, pokoknya nunggu. Kira-kira mau nggak nunggu orang yang nggak tahu kapan datangnya? Nah, itu yang saya katakan kepada Tuhan Yesus. Saya berkata, Tuhan jangan guyon dong. Kami disuruh nunggu, tapi yang kami tunggu nggak tahu datangnya kapan. Ngerti nggak ilustrasi ini? Sampai saya ketemu ayat ini. Semua kita pasti sangat mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Betul? Sangat mengharapkan semua kita.
Ternyata bukan dia tidak tahu kapan dia datang. Menurut Kisah Rasul 3:21, kedatangannya itu sangat ditentukan oleh gerejanya di bumi, yaitu saudara dan saya. Dalam hal apa? Ini dia. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara bayangkan, bukankah ini proyek kerajaan surga yang besar untuk bumi ini, yaitu proyek yang belum pernah selesai sampai hari ini. Walaupun sudah 2000 tahun lebih proyek ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk gereja selesaikan. Ternyata 2000 tahun lebih enggak selesai-selesai. Jadi Tuhan Yesus enggak datang-datang. Itu tergantung kita. Mau tidak kita dilibatkan dalam proyek Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu seperti yang difirmankan, yang dinubuatkan oleh nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Artinya, saudara dan saya harus membongkar kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki, karena di setiap kitab itu ada nubuat pemulihan. Kita harus kerjakan. Wah, ini proyek besar, saudara, yang belum selesai sampai hari ini. Maka itu maafkan saya kalau saya harus berkata, tidak ada gereja yang tidak sibuk. Maaf, nggak ada. Bahkan selama pandemik ini pun, walaupun nggak ada ibadah langsung atau offline, gereja tetap sibuk. Betul? Tapi maaf, kalau kita mau jujur, kita mau rendah hati, kesibukan kita sebagai gereja, maaf ya, jangan tersinggung. Kesibukan kita sebagai gereja itu sebagian besar bukan sibuk untuk menyelesaikan proyek-proyek Bapa kita yang di surga. Maaf. Sibuknya gereja-gereja, maaf, ternyata sibuk dengan program gembalanya sendiri, melibatkan jemaat. Maka itu tidak sedikit jemaat-jemaat yang capek, lelah, burn out, karena terlalu banyak proyek di dalam gedung gereja. Maaf ya, jangan tersinggung atau marah dulu, tapi ini fakta. Hampir semua gereja besar, kalau gereja kecil di desa hampir nggak ada proyek. Kenapa? Ya habis nggak ada duitnya, membuat proyek apa? Tapi gereja-gereja besar, biasanya di kota-kota besar, proyeknya banyak. Nah, saya pernah meneliti apa proyek yang paling banyak dikerjakan gereja. Maaf, yang jelas bukan proyeknya Tuhan, proyek renovasi. Bulan ini renovasi WC, bulan depan renovasi AC, nanti bulan berikutnya renovasi alat musik, nanti bulan berikutnya lagi renovasi kursi gereja, bulan berikutnya lagi renovasi interior gereja, terus begitu. Kira-kira betul atau salah kalau saya ngomong? Itu saya lihat wajah-wajah DLP tersenyum. Ya kalau gereja DLP nggak usah direnovasi, biar gitu saja. Maaf. Tapi pada tertawa saudara DLP. Iya toh. Maka itu akhirnya uang yang seharusnya bisa dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan
Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk pengembalaan, untuk memberkati hidup, tapi dipakai untuk yang tidak-tidak. Lambas, kamu bisa memberi kesaksian. Kemarin, ini saya cuma beri kesaksian. Kemarin, dalam perjalanan di mobil, kami berempat dengan 3 orang anak saya dari Surabaya ke Jogja. Selepas dari Madiun, ya, lewat tol. Ini pertama kali saya lewat tol yang dibangun Jokowi. Ya. Tiba-tiba anak saya dari Siantar telepon, "Pap, saya ini punya saudara sepupu. Anaknya 3. Aduh, hidupnya menderita sekali. Ada di Tangerang Selatan. Terus mau bagaimana? Aduh, mungkin papi bisa nolong." Nah, Roh Kudus gerakkan saya untuk saya telepon. Ampun saudara, begitu saya telepon, aduh, ternyata mereka ini tinggal di rumah kosong. Rumah orang yang gak dipakai tapi kosong, dan rumah itu yang bayangkan rumah gak terpakai, gak terawat. Waduh, saya pikir mau bagaimana ini nolong. Terus ya pikir saya mau ajak ke Nabire. Ternyata dia bilang dia itu ngalami gagal ginjal. Harusnya harus cuci darah. Hah? Nah, kalau diajak ke Nabire sulit, karena rumah sakit di Nabire belum ada alat untuk cuci darah. Sudah begitu anak bungsunya itu pernah jatuh berapa waktu yang lalu ke dalam selokan. Kepalanya bermasalah. Aduh, saya bilang bagaimana ini? Oke, nah kemarin itu mereka nggak ada uang untuk makan juga nggak ada. Saya cek saldo saya. Oh, saya bisa kirim 400.000, maaf saya cuma cerita. Saya kirim dia cepat untuk makan. Nah, seharusnya ya setelah itu bukan urusan saya. Ini proyek besar. Enggak, Roh Kudus gerakkan saya. Coba saya cari 2 hal. 1, kerukunan keluarga Batak. Orang Batak itu di mana-mana punya kerukunan marga yang saya tahu mereka luar biasa. Enggak tahu karena alasannya apa. Itu bukan urusan saya. Ya udah, jadi kerukunan keluarga Batak enggak bisa menolong. Maka hal yang kedua, saya coba cari telepon keluarganya di kampung. Akhirnya saya bisa dapat. Ya udah, ternyata bapaknya itu orang kaya. Nah, cuma karena ibunya meninggal, bapaknya kawin lagi. Nah, mungkin ibu tiri ini nggak mau ngurus anak ini. Aduh, terus bagaimana ya? Saya berunding lagi. Ini dalam perjalanan ini cukup lama. Saya telepon sana, telepon sini. Ringkas cerita, ya udah, suruh pulang ke kampung. Nanti kami keluarga urusan. Baik kalau begitu. Saya langsung berkata, oke, saya siapkan uang tiket untuk pesawat. Ternyata dia nggak mau. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau? Alasannya 3. 1, saya takut kalau naik pesawat bawa 3 anak. Nanti kalau saya ditanya macam-macam karena ginjal saya bermasalah, saya nanti rapid test semuanya. Betul juga. Saya mau naik bis saja. Buru. Saya bilang naik bis dari Jakarta ke Siantar itu berapa malam? Roh Kudus gerakkan. Saya mulai mikir, kalau saya sendiri mungkin bagaimana? Terus saya tanya, saya tuh nggak ngerti loh, bis lintas Sumatera itu kayak apa, nggak ngerti. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan gini, coba kamu tanya, cari bis yang paling bagus, yang jarak antar kursi itu lega. Ada Pak, tapi mahal. Saya tanya, mahalnya berapa? 800.000. Saudara catat, 2 malam 3 hari perjalanan. Ya udah. Terus dia bilang, aduh Pak, terima kasih. Belikan kami 2 tiket dewasa dan 1 tiket anak. Loh kenapa? Ya karena itu mahal. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Saya menempatkan diri saya sendiri. Dianya sendiri sakit, anak bungsunya juga sakit. Masa mau naik bis jarak jauh begitu? Maaf, saya cuma cerita. Dia nangis waktu saya putuskan. Saya belikan kamu tiket full 4 kursi. Supaya anakmu juga bisa tidur.
di perjalanan itu. Jadi saya bayar 4 tiket 800 kali 4. Enggak cuma itu, saya berikan uang sisa untuk uang makan di perjalanan. Ngerti enggak? Ini proyek yang harus kita kerjakan. Lambas kamu bisa memberi kesaksian. Nah itu cara saya hidup. Kalau Tuhan beri saya tanggung jawab, saya akan kerjakan sungguh-sungguh. Karena ini jiwa, 4 jiwa. Nah suaminya meninggalkan mereka. Saya tanya, jadi bapaknya anak-anak di mana? Saya nggak tahu ada di mana. Bayangkan dengan 3 anak. Nah lambas, papi nggak tahu ini. Dapat tiket busnya kapan ini saudaramu ini? Ya karena kemarin juga saya sibuk, sehingga saya nggak sempat kontak lagi. Nah saya harap kesaksian ini menyadarkan setiap pribadi. Kalau Tuhan menyuruh saya nggak perlu kenal orangnya dulu. Saya nggak pernah ketemu siapa orang ini. Ada yang komen dari Bogor, terima kasih buat contoh yang baik ini. Mau repot-repot buat orang lain. Tuhan tambahkan kebijaksanaan dan hikmat. Terima kasih untuk itu. Makasih, ini anak saya dari Brisbane memberi komen juga. Hei, puji Tuhan, anak saya dari Lawas, ya, Lawas, Malaysia. Ada yang komen dari Bandung. Saya Yeremia Huang dari Bandung. Thanks Om Den menyadarkan saya baru sadar selama ini saya salah berdoa. Rencana dulu untuk disetujui Tuhan. Saya salah berdoa. Jadi saya harus dinolkan dulu, bertanya sama Tuhan. Setelah Tuhan bicara, baru buat rencana. Puji Tuhan untuk itu. Ada lagi. Oh, ini Kisah Rasul 3:21 FAYH. Ia harus tetap tinggal di surga sampai segala sesuatu direnggut kembali dari dosa. Sebagaimana dinubuatkan pada zaman dahulu. Musa misalnya dahulu kala berkata, Yahweh Tuhan akan membangkitkan di antara kamu seorang nabi seperti aku. Dengarkanlah segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Terima kasih Filipus dari Tulungagung untuk ini. Ini komen. Saya pribadi juga sudah rasakan kasih itu. Belum pernah bertemu, sudah merasakan kasih dan kebaikan itu. Ini semua karena Tuhan Yesus. Jelas ya saudara? Maka itu kalau hidup kita itu mau melakukan segala kehendak Tuhan, hidup ini luar biasa. Banyak orang akan diberkati dan Tuhan pasti dipermuliakan. Maka itu kalau tiap hari saudara dalam hidup ini, kita selalu mengerjakan proyek-proyek Tuhan. Hebat. Betul ada yang komen, saya nggak tahu siapa Alwi ini. Tugas gereja yang utama ada 3. Diakonia, artinya pelayanan kasih dengan sesama. Marturia, menjadi saksi, nggak boleh takut. Yang ketiga koinonia, membuat persekutuan dengan orang-orang percaya di mana saja. Betul. Inilah tugas utama gereja. Diakonia, marturia, dan koinonia. Puji Tuhan untuk itu. Jadi dengan Kisah Rasul 3:21 kita makin jelas. Proyek Papa masih banyak yang belum selesai. Seperti proyek pemerintahnya Jokowi ini, memindahkan ibu kota. Luar biasa, itu proyek besar. Wah, waktu saya lihat desainnya menarik sekali. Ibu kota negara Indonesia nanti mungkin yang paling cantik di antara ibu kota negara-negara yang lain, karena bangunan baru. Hebat sekali. Ya. Oke, ayat yang berikut supaya kita tahu proyeknya masih banyak yang belum selesai. Yohanes 4 ayat 34.
Oh, sudah ada ya Wilson di Nabire untuk cuci darah. Ya. Oh, enggak perlu Wilson, karena keluarga ibu ini dengan 3 anaknya balik ke Siantar. Ya. Yohanes 4 ayat 34. Ini anak saya dari Nabire kirim kabar itu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Perhatikan kalimat berikut, ini penting untuk kita ketahui. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Saya baca ada komen lagi. Saya belum kenal siapa ini. Selfie Ngerah Tanduk. Terima kasih. Sungguh kesaksian Bapak menggugah hati. Bahwa sesungguhnya proyek terbesar ada di sekeliling kita. Amin. Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Betul. Itu proyek terbesar. Ya. Hebat sekali. Jelas ya saudara? Makananku. Oh, saya baca ayat. Yesus berkata kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Oh, sama ini ya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Terjemahan lama. Maka kata Yesus kepada mereka itu, adapun rezekiku, yaitu melakukan kehendak Dia yang menyuruhkan aku dan menyempurnakan pekerjaannya. BIS. Lalu Yesus berkata, makananku ialah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Yesus berkata kepada mereka, makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sabda Isa kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sejak zaman Tuhan Yesus masih ada di dunia. Coba perhatikan kalimat ini. Sejak zaman Yesus masih ada di dunia, ternyata pekerjaan Papa belum selesai sampai hari ini. Sedih enggak? Masa proyek yang sudah 2000 tahun lebih enggak selesai-selesai? Karena kita sebagai gereja, sebagai murid-murid Yesus, maaf saya berkata, terlalu banyak punya planning buat diri sendiri. Saya baca terjemahan The Message. Jesus said, the food that keeps me going. Oh, terjemahnya gini. Jadi makanan yang membuat aku tetap bisa bergerak is that I do the will of the one who sent me. Makanan yang membuat aku bisa bergerak terus adalah mengerjakan kehendak Dia yang mengutus aku. Finishing the work He started. Dan meneruskan atau menyelesaikan pekerjaan yang Dia sudah mulai. Jadi Papa memulai penyelamatan dunia ini sejak Taman Eden. Kejadian 3. Dari hari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah He started. Dia mulai rencana keselamatan, proyek besar ini. Dan sampai hari ini belum selesai. Puji Tuhan, sejak berapa bulan yang lalu, menjelang akhir tahun yang lalu, Pak Andreas Nurmandala bisa dapat ide untuk mengajak saudara dari LP belajar tiap Senin, Rabu, Jumat pagi ini. Ini salah satu pekerjaan Tuhan, proyek besar Tuhan. Lalu Desember lalu Pak Andreas dapat
Pewayuan, buat acara pasca besar. Dan betul saudara, kurang lebih 60 LP se-Indonesia bisa bertemu ibadah bersama-sama di Zoom ini. Itu kan hebat sekali, proyek besar. Dan ternyata proyek ini nggak selesai, nggak stop sampai di situ, berlanjut sampai hari ini. Dan saya percaya, seandainya pandemik ini sudah berlalu pun, apa yang Tuhan percayakan, pelayanan via sosial media ini, saya percaya akan terus berlanjut. Karena ini yang paling indah dan paling mudah dan paling gampang. Terima kasih Tuhan untuk proyek yang luar biasa ini. Dari Malang ada yang menyimpulkan, boleh enggak disimpulkan kehendak Bapa lawan vs kehendak gembala? Ngeri. Ternyata yang menghalangi kehendak Bapa adalah gereja itu sendiri. Merinding saya. Betul. Maka itu saya ulangi lagi. Terlalu banyak proyek-proyek manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Maaf saya berkata. Proyek-proyek manusia. Ini anak saya yang di Zoom bisa ngelihat. Coba ya An. Biar tayangkan itu dulu. Saya ingin tunjukkan yang di IG, nah itu dia. Coba lihat ya. Ini kira-kira tahun 2000 berapa ya? 2014 kalau tidak salah. Ya, ada masyarakat dari Manokwari. Dulu masih daerah Manokwari, kabupaten sekarang Manokwari Selatan. Saudara bisa ngelihat nggak? Itu wajah anak-anak SMA. Lihat itu, tapi tua-tua. Wih, nah jadi begini, masyarakat ini namanya Sukuso. Saudara lihat itu, ini SMA loh saudara, tapi sudah ompong, sudah berjenggot. Mereka masih gagah, pakai seragam putih abu-abu. Nah lihat itu, saudara, begitu peresmian hari pertama SMA ini dibuka, ini SMA pertama di Sukuso. Selama ada manusia di daerah itu belum pernah ada SMA. Dan ini SMA yang pertama yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami buka. Tolong yang lain lihat ya, supaya tahu itu. Ayo lihat di Facebook atau di IG terserah. Nah akhirnya saya datang peresmian. Begitu saya masuk kelas itu, saya keluar lagi, saya menangis. Loh kok bisa yang sekolah tua-tua begini? Nah waktu itu kepala SMA-nya anak saya perempuan umur 24 tahun. Nah terus saya cek, yang paling muda, tolong dicatat, yang paling muda kelahiran tahun 69. Bayangkan itu, saudara, dan lihat tuh senyum gagah ya, pakai dasi putih abu-abu. Setelah saya berhenti menangis, saya balik lagi masuk kelas. Sampai hati nggak manggil, anak-anak apa kabar kamu? Ya saya nggak panggil anak-anak dong, udah tua-tua begitu. Terus saya tanya, Bapak maaf ini saya tanya, kenapa bapak-bapak kok masih mau masuk SMA seusia ini? Satu jawaban mereka buat saya menangis lagi. Bapak, kami menunggu SMA ini lebih dari 25 tahun yang lalu. Bayangkan saudara, ini proyek Bapak. Nah waktu ujian akhir masalah, kan sudah pakai sistem komputer. Nah nggak bisa masuk data mereka karena angka kelahirannya nggak bisa tercatat. Kan dalam sistem pendidikan kan ada batas maksimum kelahiran tahun berapa. Nah ini tahun 60-an, datanya nggak bisa masuk, nggak bisa diakses. Wah bingung ini Departemen Pendidikan yang di Manokwari. Terus bagaimana ini nggak bisa masuk? Wah ya kepala dinas pendidikan waktu itu belum kementerian, orang Papua juga dengan berlinang air mata. Saya lupa bapak siapa itu namanya. Begini aja dah, kita akali, walaupun nama mereka
Data mereka nggak bisa masuk karena angka kelahirannya nggak bisa dimasukkan. Pakai manual saja. Bayangkan. SMA setua ini, saudara. Lihat wajah senyumnya itu. Lihat yang ngompong juga. Inilah proyek Papa di surga. Jelas ya? Maka itu hari ini ayo. Udah cukup. Mulai hari ini kita siap untuk menyelesaikan proyek Papa yang masih banyak belum selesai di muka bumi ini. Terima kasih An, kamu tayangkan foto-foto ini. Ini di Manokwari Selatan, namanya Desa Momi Waren. Ayat terakhir. Ayo hari ini semua kita selalu mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ntar ada 9. Oh, Lapas Makassar harus keluar ya. Baik. Ya. Yang Selawi juga. Oke. Aduh, ini Pak Pendeta Jeki Misa dari Palembang bilang, tutup aja gereja seperti itu. Jangan galak-galak lah Pak Jeki Misa. Oke, ayat terakhir. Ayo kita pelajari ini sebentar. Yeskiel pasal 3 ayat 17. Ini ayat terakhir. Yeskiel pasal 3 ayat 17. Jadi saudara, mulai hari ini banyak proyek Papa kita yang belum selesai. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau. Menetapkan, menentukan, memberi mandat. Kalau pemerintahan Indonesia memberi SK, apa mandatnya? Apa SK-nya? Apa keputusan Tuhan? Apa ketetapan Tuhan atas hidup kita? Menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi sekarang kita tahu saudara, bahwa Tuhan menetapkan, Tuhan memberi mandat, Tuhan memberi SK kepada kita untuk menjadi penjaga buat saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Ayo kita kerjakan itu. Amin. Betapa indahnya hidup ini, betapa bangganya hidup ini kalau Tuhan memberi mandat kepada kita dan kita terima untuk mengerjakan proyek besarnya di dunia ini supaya Tuhan Yesus cepat datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat jadi pelaku firman, selamat